Baik anak-anak, terima kasih untuk anak-anak yang sudah join. Jadi sambil menunggu yang lain, Ibu akan masuk ke materi layanan kita. Nah, di sini Ibu akan share screen terkait materi tersebut berupa PowerPoint. Nah, anak-anak bisa lihat di layar masing-masing. Baik, tunggu sebentar ya. Nah, bisa dilihat semuanya. Baik, karena PowerPoint sudah Ibu tayangkan, kita akan mulai saja layanan yang pertama pada hari ini. Baik, pertama-tama Ibu haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ibu Niputu Nia Swastari dari mahasiswa PLTBD Undiksa 2020 di bawah bimbingan dosen pembimbing Prof. Dr. Ivo Tegarsana, SPD MPD Kons, Guru Pamong, IKD Ari Wirawan, peserta didik kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 2 Semarapura. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, di sini alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Untuk doa, Ibu akan pimpin langsung. Jadi menurut agama dan kepercayaan, Ibu persilakan untuk berdoa. Baik, berdoa bisa diakhiri. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu beritahukan kepada anak-anak, silakan mempersiapkan catatan, buku catatan, untuk anak-anak mencatat poin-poin penting, hal-hal yang menurut anak-anak penting pada saat Ibu menyampaikan materi. Nah, kita masuk pada materi. Jadi, Ibu sampaikan pada hari ini, materi yang Ibu berikan adalah self-afiliasi bidang pribadi, khususnya komunikasi yang efektif. Nah, sebelum Ibu menyampaikan beberapa hal mengenai materi, Ibu akan sampaikan pertama, yaitu mengenai tujuan layanan. Terkait tujuan ini, ada 3 tujuan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian self-afiliasi serta indikator dari self-afiliasi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki self-afiliasi tinggi dan self-afiliasi rendah dari masing-masing indikator self-afiliasi. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, siswa dapat menerapkan masing-masing indikator self-afiliasi dalam bidang pribadi. Nah, itu adalah 3 tujuan dari layanan yang akan Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa poin yang akan Ibu paparkan nanti. Komunikasi yang efektif, self-afiliasi bidang pribadi. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari self-afiliasi. Selanjutnya, contoh dari self-afiliasi. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, unsur dari komunikasi. Selanjutnya, tingkatan dari komunikasi tersebut. Nah, setelah Ibu sampaikan beberapa poin tersebut, Ibu akan menayangkan sebuah video pada layar anak-anak nanti, bisa disimak. Setelah semua itu sampai dengan video, kita akan mengadakan sesi diskusi. Bila anak-anak memang mempunyai pertanyaan, saran, atau yang lain sebagainya. Nah, di akhir Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Untuk yang pertama, terkait pengertian self-afiliasi.
Afiliasi merupakan kebutuhan untuk bersekutu dengan orang lain, setia dan patuh kepada teman, berpartisipasi aktif dalam kelompok, kekeluargaan, sesuatu bagi teman-teman, membentuk persahabatan yang baru. Seri RPBK Pengembangan Variabel Terikat Set 2, Darsana tahun 2010 halaman 4. Nah, selanjutnya untuk contoh self afiliasi. Jadi di sini Ibu memaparkan beberapa orang yang memiliki self afiliasi tinggi. Bisa anak-anak lihat pada layar. Yang pertama yaitu Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Nah, beliau adalah seorang dosen yang memiliki self afiliasi tinggi. Beliau adalah seorang yang mampu mendekati dan meyakinkan orang lain termasuk para mahasiswa. Beliau tak enggan untuk menyapa terlebih dahulu jika bertemu dengan orang yang beliau kenal. Anak-anak bisa melihat bagaimana Prof. Dr. Iketut Darsana pada gambar yang sudah Ibu lingkari merah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Prof. Dr. Niketa Suwarni MS. Adalah seorang dosen, ketua jurusan BK, sekaligus menjabat sebagai PD 1 FIP Undiksa. Beliau sering menjadi narasumber dalam seminar dan workshop di dalam kampus maupun di luar kampus. Beliau mampu meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Nah, selanjutnya, yang ketiga, anak-anak bisa melihat ini adalah salah satu teman kalian yaitu Igede Dana Arianta, merupakan salah satu peserta didik kelas 10 MIPA 3 yang mempunyai self afiliasi tinggi. Dia adalah seorang yang mampu mendekati dan meyakinkan orang lain, termasuk dia tak enggan untuk menyapa terlebih dahulu jika bertemu dengan orang yang dia kenal. Oke, itu adalah 3 contoh orang yang memiliki self afiliasi tinggi. Selanjutnya, terkait komunikasi yang efektif. Pertama, Ibu akan menyampaikan terkait pengertiannya. Jadi, pengertian komunikasi menurut para ahli, Ibu paparkan 2 ahli. Yang pertama adalah Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku. Yang kedua, Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Nah, dari kedua ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Nah, itu adalah terkait pengertian dari komunikasi yang efektif. Di sini ada unsur-unsur dari komunikasi. Ibu akan menyampaikan 5 unsur komunikasi. Yang pertama, ada komunikator atau siapa yang mengatakan. Yang kedua, ada pesan, mengatakan apa. Yang ketiga, media, melalui saluran atau channel atau media apa. Yang keempat, ada komunikan, kepada siapa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah efek atau dengan dampak atau efek apa. Nah, selanjutnya setelah unsur dari komunikasi, di sini Ibu akan menyampaikan terkait tingkatan komunikasi. Nah, komunikasi itu perlu anak-anak ketahui ada tingkatan-tingkatannya. Secara umum, ragam tingkatan komunikasi adalah sebagai berikut. Ibu akan sampaikan 5. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Yang kedua,
komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, komunikasi kelompok atau group communication. Yang keempat, komunikasi organisasi atau organization communication. Dan yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi massa atau mass communication. Nah, itu merupakan 5 tingkatan komunikasi. Anak-anak bisa lihat, cermati, ini pengertian dari masing-masing tingkatan tersebut. Komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa. Nah, selanjutnya Ibu akan men-share terkait video. Jadi anak-anak bisa lihat pada layar, ini adalah salah satu video yang akan Ibu share terkait komunikasi yang efektif. Bisa dilihat ya.